Hai semuanya. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas ya sejarah sosiologi dan apa aja nih faktor-faktor yang melatar belakangi kelahiran sosiologi. Mungkin kalau kalian udah tonton video kemarin, sedikit udah ada gambaran ya bagaimana proses ilmu sosiologi itu lahir dan peristiwa apa aja nih yang melatar belakanginya. Kalau kalian belum nonton, gue saranin sih tonton dulu video sebelumnya biar lebih jelas dan nyambung nih sama tema yang bakal gue bahas sekarang. Lanjut nih. Di video kali ini gue bakal bahas sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia dan siapa aja nih tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Tapi seperti biasa men, sebelum lanjut buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Oke? Sip. Oke, pada awal kemerdekaan, sosiologi di Indonesia itu belum terlalu familiar, men. Bahkan bisa dibilang nih, belum ada ilmuwan yang secara khusus mempelajari ilmu sosiologi. Namun, sebenarnya nih, konsep-konsep sosiologi itu udah ada dan banyak termuat di dalam berbagai karya dan ajaran para pujangga di Nusantara. Nah, di antaranya yaitu karya Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta. Di mana nih beliau telah memasukkan unsur tata hubungan pada manusia dari berbagai golongan yang berbeda ke dalam ajaran ulang rehnya. Di dalam ajaran ulang reh yang ditulisnya tersebut banyak aspek sosiologi, khususnya mengenai pola-pola hubungan antar golongan. Selain Sri Paduka Mangkunegoro IV, Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara juga telah meninggalkan jejak-jejak konsep sosiologis di Indonesia, khususnya konsep-konsepnya tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktik dari ajarannya ini banyak diterapkan dalam organisasi pendidikannya yaitu Taman Siswa. Oke, selanjutnya perkembangan sosiologi di masa perjuangan kemerdekaan. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hanya memiliki satu sekolah tinggi hukum di Jakarta. Satu-satunya lembaga perguruan tinggi sebelum era kemerdekaan itu memberikan kuliah tentang sosiologi di Indonesia, men. Berhubung belum ada nih spesialisasi sosiologi baik di Indonesia maupun di Belanda, maka para pengajar kala itu bukan berasal dari latar belakang sosiologi. Dan pengajarannya pun masih bersifat filsafat dan teori-teori sosial. Nah, kegiatan perkuliahan sosiologi di sekolah tersebut sempat ditiadakan nih pada tahun 1934 sampai 1935. Penyebabnya sih karena para guru besarnya nih berpendapat bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat dan proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum, men. Mereka juga berpandangan bahwa yang penting untuk dipelajari itu ya adalah hukum positif, yakni peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu. Terakhir, perkembangan sosiologi setelah masa kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan sosiologi di Indonesia cukup mengalami kemajuan, men. Hal ini dapat terlihat nih dari pemberian mata kuliah sosiologi untuk pertama kalinya dalam bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta atau yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM ya. Perkembangan sosiologi semakin pesat nih sejak tahun 1950 di mana semakin terbukanya nih peluang bagi pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Sehingga banyak nih pelajar Indonesia yang secara khusus mempelajari ilmu sosiologi dan saat kembali ke Indonesia banyak mengajarkan ilmunya tersebut. Selain itu, bukti perkembangan sosiologi di Indonesia lainnya yaitu semakin banyaknya buku-buku sosiologi di Indonesia dengan terbitnya buku sosiologi pertama yang ditulis langsung oleh Jody Gondokusumo yang berjudul Sosiologi Indonesia di tahun 1950. Setelah itu, buku lainnya muncul di tahun yang sama yang diterbitkan oleh Barodosono yaitu sebuah diktat mengenai mata kuliah sosiologi. Sejak saat itu, makin banyak lagi buku-buku mengenai ilmu sosiologi yang terbit, baik ditulis oleh orang Indonesia ataupun terjemahan asing. Contohnya saja Social Change in Yogyakarta yang ditulis Selo Sumarjan pada tahun 1962. Kemudian muncul lagi buku sosiologi untuk masyarakat Indonesia yang ditulis Hasan Sajili. Kemudian setelah itu mulailah bermunculan fakultas ilmu sosial dan politik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mana mempelajari lebih dalam mengenai ilmu sosiologi. Apalagi nih dengan dibangunnya jurusan-jurusan sosiologi menjadikan ilmu sosiologi
semakin berkembang hingga saat ini. Nah, mungkin itu tadi perkembangan ilmu sosiologi dari awal kemerdekaan sampai masa setelah kemerdekaan, serta tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Oke, kalau kalian ada saran materi apa aja nih yang mau kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sip.